Nabi Muhammad. Para rawuh, para hadirin, alhamdulillah dari awal kita duduk di tempat ini, hadir kita di tempat ini, insya Allah seluruhnya yang hadir malam hari ini dengan niatan yang sangat baik. Hadir kita dari rumah ke tempat ini, insya Allah tidak ada lain yang kita harapkan kecuali akan dibahagiakan oleh Allah hidup kita dunia hatta akhirah. Dan ketahuilah bahwa semua keniatan yang baik itu insya Allah dengan berkah solawat yang kita baca akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita mohon kepada Allah, apabila didasari dengan mahabbah kepada Rasulullah, membaca solawat kepada Pondok Tahfidz Raudatul Falah, guna menghafal Al-Quranul Karim, bukan hanya menghafal Al-Quranul Karim, tapi insya Allah akan menjalankan segala kehidupannya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, dan akan menerapkan kehidupannya baik dalam hal sehari-hari dengan manusia dan dengan kholiknya beribadah kepada Allah. Insya Allah tidak akan keluar dari jalur Al-Quran yang telah dipelajari di pondok pesantren di Raudatul Falah yang tercinta. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin lama semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pondok pesantren ini selalu bisa melahirkan putra dan putri yang mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa matinya seseorang tergantung bagaimana cara dia hidup. Cara matinya seseorang itu tergantung bagaimana caranya dia menjalani hidup sehari-hari. Artinya, kalau jenengan menjalankan hidup ini dengan baik, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan baik. Dan dilanjutkan lagi oleh Imam Ghazali, dan dibangkitkannya manusia kelak di akhirat tergantung bagaimana cara dia meninggal ketika di dunia. Jadi urip iki ono sambungan-sambungane. Hidup di dunia ini masih berkelanjutan. Bukan hanya selesai hidup di dunia lalu kita meninggal terus urusan selesai, masih panjang urusannya. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng hidup di dunia ini. Ini masih baru tahap keberapa. Kita akan masih menjalani beberapa tahap lagi setelah kehidupan di dunia ini. Makanya beliau Imam Al-Ghazali mengatakan meninggalnya seseorang nanti tergantung bagaimana cara dia hidup. Dan kelak orang akan dibangkitkan di mahsyar, di akhirat, tergantung bagaimana cara dia matinya di dunia. Artinya ngeten, kalau jenengan kados dalu niki ahli sholawat, ahli zikir, ahli ibadah, perangainya baik, selalu berpegang teguh kepada agamanya Allah, tidak menjalankan maksiat, menjauhi maksiat, mengikuti aturan Nabi Muhammad, insya Allah ketika malaikat Israel mendatangi kita, yang akan menjadi pembela kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ketika malaikat maut menghampiri kita, lisan kita masih bisa menyebutkan apa yang biasa kita sebutkan tatkala kita hidup. Nek wong biasa dikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tatkala dia meninggal dunia, ketika Israel mencabut ruhnya, maka otomatis yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya urip iki, hidup ini bukan guyonan, hidup ini bukan main-main. Karena selamatnya panjenengan nanti di akhirat tergantung saat ini, tergantung malam hari ini dan di malam-malam yang akan datang. Jangan dibikin enteng. Ojo dikai guyonan urip niki. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dan jenengan harus mengerti bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu sudah mengerti sopo umatnya sing mlebu neraka, sopo sing mlebu surga. Kanjeng Nabi pun ngertos.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah mendapat bocoran dulu. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sudah diperjalankan oleh Allah, suruh melihat surga, suruh melihat neraka. Ini siksanya model wong koyong ini. Iki nek berbuat dosa di dunia maksiat, ini siksanya di neraka. Nabi Muhammad pun ngertos. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat berat kepada kita. Oleh karena Nabi Muhammad itu kita selalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum masyarakat gembong dereng lahir, bahkan gembong ini belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah ikut mendoakan kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa manusia yang paling peduli terhadap panjenengan? Bukan ayah jenengan, bukan ibu jenengan, bukan guru jenengan, bukan sahabat jenengan. Siapa manusia yang paling peduli? Yang kita bacakan sholawat malam hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala Nabi Muhammad mau tidur, pertanyaannya satu, berapa kali jenengan sehari mengingat Nabi Muhammad? Berapa kali jenengan membahagiakan Rasulullah dalam sehari? Atau pertanyaannya, berapa kali dalam sehari panjenengan membuat sedih Nabi Muhammad? Berapa kali dalam sehari kita membantu siarnya Nabi Muhammad? Berapa kali dalam sehari justru kita mempermalukan Nabi Muhammad di depan orang lain? Jawab sendiri-sendiri. Karena apa yang akan jenengan lakukan, pasti jenengan akan menanggung nanti di dalam kubur. Pasti, nggak ada yang terlewat. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Meninggalnya, mati ini wong siji tergantung cara uripe. Uripe api, meninggalnya bagus. Hidupnya ahli sholawat, meninggal akan berkumpul dengan orang ahli sholawat. Di dunia selalu hadir di majlis-majlis yang baik. Di dunia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Berbakti kepada orang tua, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah pasti meninggalnya husnul khotimah. Sebabnya apa? Jenengan nandur sing api-api, nandur sing sae-sae. Tiang niku nek nandur sing sae pasti panen sing sae. Orang kalau nandur duren pasti panen duren. Wong nek nandur pari ya sugih pari. Wong nek nandur jagung bakal panen jagung sugih jagung. Lah wong saiki aneh, nandure pari njaluk sugih jagung. Wong ora tau nandur pengin panen, giliran tonggone panen geger. Gimana? Yang terjadi sekarang, suruh ibadah males, suruh sholat males, suruh mendekat kepada Kanjeng Nabi nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, tapi berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ngimpi. Disuruh mendekat kepada pesantren nggak mau, anaknya ora di pondok ke. Anaknya tidak dikenalkan sholawat, anaknya tidak dikenalkan majlis taklim, anaknya tidak dikenalkan kepada majlis ilmu, berharap anaknya menjadi ulama. Jawabannya apa? Ngimpi. Nggak bisa. Urip nang dunya ono rumuse. Ini bukan akhirat. Hidup di dunia itu pakai rumus, pakai sunnatullah. Sunnahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, nek wong pengin duwe duit kerja, wong pengin kerja sukses belajar, wong pengin belajar ngetoke duit bayar. Orang ono ilmu gratis, orang ono, kecuali malam hari ini ilmunya gratis dengan orang bayar malam hari ini. Paling dipungut parkir tok. Nggih. Emang jenengan masuk ke sini ada tiketnya tadi? Nggak ada toh? Gratisan. Itu sunnahnya hidup di dunia. Jadi alias yang ngeten, jenengan pingin jadi orang baik, berkumpullah dengan orang baik. Jenengan pingin dadi wong soleh, sering nyambangi, sering sowan teng dalemi tiang-tiang sing soleh. Jenengan pingin punya anak yang baik, ikhtiar. Sunnahnya manusia, anaknya dipesantrenkan, kenalkan kepada kiai, kenalkan kepada para habaib. Setelah itu orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah terkabul. Artinya apa? Sunnah yang menungso dilampahi, terakhir nyuwun pasrahke teng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urip nang dunya ngeten niku. Enggak ada serba instan di dunia ini, enggak ada.
Yang mau instan, cukup donga, ya Allah, sugih ya Allah, ting sugih rono. Nggak ada. Jangan ngimpi. Sholat ora gelem, poso ora gelem, berdurhaka kepada orang tua, nggak punya aturan hidup di dunia, nggak punya tata sopan santun di dunia, tapi tungone Rabbana atina fid dunya hasanah. Malaikate guyu kowe. Cari malaikatnya apa dudu amin? Kentir raimu. Nggak ada. Ini hidup di dunia nggak ada. Model-model cuman ngandalke donga tok ora iso. Ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Al-Qur'an Allah berkata, sesungguhnya Allah enggak bakal merubah nasibnya wong gembong dan sekitarnya dadi apik nek jenengan tidak punya iktikat menjadi orang baik. Enggak bisa. Nek kun ngandalke Habibidin dan Azahir malam hari ini, ya Allah, mudah-mudahan sholawat iki bisa wong dadekke wong gembong apik. Tapi setelah sholawatan ini tetap sing maksiat lancar. Masjid tetap sepi. Madrasah tetap sepi, percuma. Nggak bakal bisa ngerubah. Sama halnya dulu Rasulullah ketika berjuang di Mekah dan Madinah, Rasulullah itu mengorbankan harta, benda, keluarganya, waktunya, tenaganya, supaya apa? Supaya bisa memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek orang model kaya ngono Kanjeng Nabi cukup donga rampung, rasa perang Badar, rasa perang Uhud, rasa perang dan lain-lain. Tapi kenapa menjalankan seperti itu Rasulullah? Karena Rasulullah memberikan pengertian kepada kita. Hei umatku, kamu hanya jangan berdiam diri di rumah. Cukup memohon kepada Allah tapi tidak berusaha, gak bakal terwujud. Gak bisa. Ayo. Sejak dini, apalagi putra dan putri kita. Jalankan sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalasi hisalin. Wahai bapak dan ibu-ibu, didikin anakmu 3 perkara, dawuh Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum. Didikin anakmu 3 perkara. Yang pertama apa? Harus cinta kepada nabinya. Harus. Modal pertama, kalau jenengan ingin punya anak yang soleh dan solehah, anakmu didikan agar fanatik kepada Nabi Muhammad, agar meniru Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, dan harus menjalankan tata krama hidupnya sebagaimana ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal pertama. Yang kedua kata Nabi apa? Wa hubbi ahli baitih. Yang kedua Rasulullah mengatakan, cintai keluargaku, kata Nabi Muhammad. Cintai keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Di antaranya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan seluruh keluarganya Nabi, termasuk para habaib yang hidup di Indonesia, itu semua adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis pokoknya modal cinta. Tadi umat ki gampang, cinta karo Kanjeng Nabi, cinta karo keluarganya Kanjeng Nabi, kena nasnya Nabi Muhammad, kena janjinya Nabi Muhammad. Barang siapa yang mencintaiku dan keluargaku, maka nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, enak toh? Enak banget. Jenengan tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad, kita nggak hidup di zamannya Rasulullah, orang melu perang. Seandainya jenengan hidup di zaman Nabi Muhammad, pertanyaan saya, ketika jenengan dipinta oleh Rasulullah, ya fulan, wong gembong, ayo melu aku perang melawan kafir Quraisy di Gunung Uhud, jenengan purun pripun? Apa jawabannya pripun? Ya Rasulullah kula tasik greges. Ya Rasulullah kula tasik lara untu. Macam-macam. Untung jenengan kalian kula hidup di zaman sekarang yang sudah tidak usah bawa senjata lagi, enggak perlu bawa tombak, enggak perlu bawa panahan untuk perang bersama Nabi Muhammad. Cukup di zaman ini jenengan menjalankan dan mengenalkan Rasulullah di dalam kehidupan panjenengan. Yang ketiga dawai Kanjeng Nabi, addibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Ajari anakmu ben fasih baca Quran. Ajari anak-anakmu supaya mengerti apa maksud Al-Quran dan menjalankan kehidupannya sebagaimana Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo,
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak-anak, peduli dari sekarang, jangan enteng-enteng, karena anak panjenengan adalah titipan dari Allah. Anak kita itu adalah pemberian dari Allah ketika Allah memberikan kepada kita dalam keadaan suci, nggak punya dosa. Mereka beriman kepada Allah, kembalikan kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan iman kepada Allah. Tanggung jawabnya siapa? Sing dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang punya tanggung jawab. Siapa? Jenengan kalian kula sebagai orang tua. Karena Allah dulu memberikan titipan dalam keadaan baik. Dan Allah mengatakan, kembalikan kepadaku juga dalam keadaan baik sebagaimana aku menitipkan kepada dirimu. Oleh karena ayo dididik. Jangan enteng-enteng, jangan diam-diam. Zaman dulu para pahlawan kita perang melawan penjajah, menggunakan bom, menggunakan senjata, menggunakan pistol. Saat ini jenengan kalian kula juga perang melawan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang berada di mana? Yang berada di televisi dan di media sosial. Orang-orang yang ingin Indonesia hancur, orang-orang yang ingin masyarakat Indonesia tidak kenal kepada Nabi Muhammad, tidak kenal dengan syariatnya Allah, setiap hari berjuang dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam usaha. Piye corone wong Indonesia ora cinta karo Kanjeng Nabi? Bagaimana caranya syariat di Islam di Indonesia tidak berjalan? Bagaimana caranya orang tidak cinta dengan sholawatan? Bagaimana caranya orang tidak ikut sunnahnya Nabi Muhammad? Maka dibuatlah hal-hal yang macam-macam supaya mengalingkan panjenengan dan saya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hancurnya satu bangsa, hancurnya satu umat, hancurnya satu kaum apabila mereka sudah jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, maka Allah akan menurunkan bala ke dunia. Kalau Rasulullah tidak hidup di dalam rumah tangga mereka, yang turun adalah bala dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi Nabi Muhammad hidup di hati kita, Nabi Muhammad hidup di rumah tangga kita, anak kita mengidolakan Nabi Muhammad, jenengan kalian kulo ahli solawatan, ahli mengingat Nabi Muhammad, ahli zikir kepada Allah, insya Allah selamanya rahmat dan barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep hidup di dunia, jenengan orang nang dunia orang selamat apa manen jero kubur. Di dunia jenengan setiap hari maksiat, minum-minuman keras, gak pernah sholat, gak pernah baik kepada orang, kepada tetangga selalu tidak pernah baik, tidak pernah akur, gak pernah rukun terhadap saudara gara-gara warisan gelut. Pengadilan kakak karo adik bendino nang pengadilan rebutan warisan saka bapak ibu jero kuburan nangis delok anak-anak iku ngono. Gara-gara apa? Gak dikenalkan kepada Rasulullah. Ini hidup di dunia. Selesai kita hidup seperti malam hari ini, nanti kalau kita mati masih ada hidup yang lebih berikutnya. Kehidupan di alam barzah. Isik dawa uripe. Ojo enak-enakan. Jangan dipikir terus kalau sudah mati, yang penting husnul khotimah rampung ora dawa. Isik dawa. Di alam barzah kita nunggu sampai kiamat. Kapan kiamat datang nggak tahu. Kalau semuanya kiamat 5.000 tahun lagi, berarti kita di dalam kubur masih nunggu 5.000 tahun. Selama di dalam kubur 5.000 tahun, nek jenengan apik enak, tapi nek mati nih su'ul khotimah, berarti selama 5.000 tahun setiap hari kita disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Orang enak, hati-hati. Selesai dari alam kubur masih ada yaumul hisab, hari pembalasan di mahsyar. Lama lagi umat dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir yang nututi kiamat dihisap siji-siji, dihitung siji-siji. Takoke Sumini, Sumiati, Wong Gembong, Mukidi, Prapto, Sugeng. Takoke siji-siji. Bukan terus grek Lampung ora siji-siji. Lho jenengan bisa bayangkan wong saiki antri arep gawe KTP wae. Nek wong 100 ki suwene ora umum. Suwene nemen. Mau antri bikin KTP itu. Bapak nomor urut 10 atau jenengan ke dokter. Dokter sing rame ini luar biasa dapat nomor antri 15. Iki sumpeke nemen. 15 tok nunggu. Pasien nomor 1 masuk, pasien nomor 10 suwe nemen ngopo sing jero iki. Turu apa piye?
Baru nomor 10. Jenengan bayangkan, di mahsyar antrinya itu bermiliar-miliar manusia. Miliaran menungso antri. Dihisap satu-satu sama Allah, masuk ketimbangan, masuk pertanyaan. Sing jawab bukan mulut kita. Yang menjawab bukan mulut kita, tapi yang menjawab tangan kita jawab. Oh kan, ya Allah, Gusti Allah, ini tangan saya dulu sama pemilik tangan ini, yang sebelah kanan sering buat menyakiti orang lain, yang sebelah kiri sering nyolong perleme wong. Sikil kula niki, yang kaki saya nih jarang datang ke sholawatan. Nek arep nang sholawatan iki asam urat kumat. Tapi kalau di luar sholawatan sergep alhamdulillah. Sikile sing jawab, mulutnya terkunci nggak bisa ngomong. Oh ya Allah, Gusti Allah, ini mata saya sama si pemilik mata ini dulu jarang ngelihat yang halal-halal. Senengnya apa? Senengnya nginjen wong adus. Hati-hati. Ini mata saya dulu sering melihat yang bukan muhrimnya, melihat yang haram-haram, jarang melihat ayat Al-Quran, jarang melihat membaca hadis Nabi, jarang melihat yang orang-orang soleh, jarang melihat orang-orang alim. Hati-hati. Iki jawabannya siji-siji loh. Miliaran menungso ditakoke siji-siji. Kalau hidup di dunia nggak selamat, di kuburan juga nggak selamat, berarti di mahsyar juga lebih nggak selamat lagi. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, nanti di mahsyar ono wong kumpul sak dunyo dari zaman Nabi Adam sampai sing nututi kiamat, iku tonggone ono sing kelelep gara-gara keringete dhewe, padahal awak dhewe ora. Kenapa? Karena di mahsyar nanti jaraknya matahari bagi yang tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad sejengkal gini. Jaraknya matahari dengan kepala kita cuma sak kila ini. Wis bayangke panasnya kaya apa. Lah ini Pati di musim kemarau, zaman sekarang nih hari-hari ini, siang aja suhunya sampai 30 derajat Celcius. Ki wong wis do geger. Ya Allah, panas sih, ora pantes. Ya Allah, ya Allah. Matahari sama-sama kita saat ini jaraknya masih jutaan kilometer. Nah, di mahsyar, nang mahsyar iki. Jaraknya cuma segini. Wis iso bayangke dhewe. Mudah-mudahan semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya itu, ayo mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah hidup di dunia, pergunakan yang baik. Jenengan ojo nyalahke setan terus. Engko giliran ora poso, gara-gara gangguan setan ini. Ora. Setan diikat prei nek ulan poso. Ulan poso ke setan iki prei tanggal abang. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan masih banyak warung sikil? Warung sikil sing mangan sirahe ora ketok, awake ora ketok, ketok sikile tok lho. Ditutup. Akeh warung sikil nek awan-awan. Wong Pekalongan ngomongnya apa? Warung sikil. Kenapa bisa seperti itu? Padahal setan udah diliburkan, ora ganggu menungso. Ketahuilah bahwa Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita ketika sahabat pulang dari perang Badar yang begitu dahsyat, di mana sahabatnya Nabi Muhammad banyak yang meninggal dunia menjadi syuhada, menjadi syahid membela agama Islam. Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillah, kita baru selesai pulang dari perang kecil. Perang Badar itu banyak sahabatnya Nabi yang meninggal, tapi Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillah, kita selesai pulang dari peperangan yang kecil. Lalu sahabat mengatakan, "Lho Kanjeng Nabi niki kathah lho sahabat yang meninggal dunia, banyak yang menjadi syuhada, banyak yang menjadi syahid, kok jenengan matur niki perang kecil." Oh ya, ini perang kecil, masih ada perang yang lebih besar ketimbang perang Badar. Apa? Perang melawan hawa nafsumu sendiri. Nafsumu kuwi luwih gede ketimbang peperangan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsu kita, kontrolen nafsumu. Ayo setiap hari kita berusaha, berlomba melawan nafsu kita. Bagaimana nafsu kita tatkala berbuat yang mengajak yang tidak bagus, lawanan. Ojo gelem. Nang kono ki ono ki ora, aku mrene bae karo Habibitin karo Az-Zahir. Ora nang kene iki ono Pak Yai iki pengajian ngene-ngene. Nang kono ono pembagian iki gratis-gratis ora, haram mrene bae. Dilawan. Kalau jenengan nggak berani ngelawan, ya wis. Resiko tanggung penumpang. Nang kuburan gue ketemu malaikat mungkar nakir, medeni. Ojo sombong-sombong. Dan yang istimewa lagi jenengan ketika di dalam kubur nanti sebelum ada pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, wa man kiblatuka, wonge gede. Malaikat ki gedene, dahsyat luar biasa.
Sebelum malaikat Mungkar Nakir bertanya seperti itu, ada satu kalimat yang ditanyakan, kalau jenengan bisa jawab, maka jenengan bisa jawab seluruhnya. Satu jawaban ini menentukan 5 jawaban yang berikutnya. Apa pertanyaan Mungkar Nakir? Kenalkah kau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan pertama. Kenalkah kau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nek jenengan sanggup jawab, kenal dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, akhlaknya begini, dia adalah kekasih Allah, dia begini, begini. Maka yang 5 pertanyaan tadi, man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, selesai, pasti bisa jawab. Tapi kalau pertanyaan pertama ditanyakan siapa nabimu, Anda nggak bisa jawab, apa yang 5 orang kalau bisa jawab. Inilah pentingnya sholawatan, inilah pentingnya sejarahnya Nabi Muhammad, inilah pentingnya jenengan disuruh mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita, guru-guru kita itu pingin agar generasi penerus bangsa ini, Indonesia ke depan, khususnya yang ada di Indonesia dan lebih khusus lagi yang ada di Jawa Tengah. Kenapa para habaib, para kiai, para ulama kita setiap malam mengadakan sholawatan, ngajak sholawatan. Ben apa? Ben generasi Indonesia ke depan terselamatkan. Supaya generasi Indonesia ke depan jauh lebih baik ketimbang sekarang. Supaya generasi Indonesia ke depan jauh lebih bisa membangun, siap menghadapi tantangan zaman, siap menghadapi tantangan umat, siap menghadapi kemodernan yang akan dibawa oleh orang luar ke Indonesia. Tapi kalau dari saat ini gak peduli dengan Nabi Muhammad, gak peduli dengan Rasulullah, gak mau belajar siapa Nabi Muhammad, gak mau mendekat kepada habaib, gak mau mendekat kepada para kiai, hati-hati. Jawa Tengah yang akan datang bisa jadi lebih buruk ketimbang sekarang. Indonesia yang akan datang bisa jadi lebih buruk ketimbang yang ada pada hari ini. Oleh karenanya, siapapun yang mengaku cinta kepada Indonesia, yang mengaku cinta kepada negaranya, harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sejarahnya Nabi Muhammad, ikuti caranya Nabi Muhammad. Gandolan kalian para ulama, kalian para habaib min ahlus sunnah wal, harus bagi yang merasa cinta kepada negaranya. Kalau jenengan gak cinta sama negara ini, lanjutkan berfoya-foya. Silahkan ikuti hawa nafsumu, ikuti bujukan syaitan, ikuti bujukan yang mengajak jenengan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Itu tadi saya bilang, resiko tanggung penumpang. Begitu ini, hanya ini mengajak. Yang terakhir, karena tadi sebelum saya naik ke sini, sebelum saya naik ke panggung ini, tadi juga saya bertemu dengan sederek kula yang alhamdulillah juga menikah tadi. Gus Mama. Endi wonge melu ora? Lah niki sederek kula niki. Saking Bandung Sari. Ngadeg Gus, ngadeg Gus. Iki ben ngerti kabeh. Nom bagus. Nah, pengantin baru luar biasa. Niki sederek kula. Saya sama ayahnya beliau sangat akrab dan sudah sangat lama kenal. Sering bareng majlisan dengan almarhum ayah beliau. Makanya saya menganggap beliau dan saudaranya semua adalah saudara saya. Tadi malam saya baru sholawatan sama kakaknya di Wirosari Grobogan. Kisah ini ketemu adik gini. Masya Allah. Ganteng juga. Biar cilik ingusan padahal. Tapi saya kira suara ganteng. Masya Allah. Saya juga mendoakan mudah-mudahan pernikahan beliau ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholawat juga hadirnya kita malam hari ini, mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dan semoga dilahirkan dari pernikahan beliau ini putra dan putri yang soleh dan solehah, bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan kakek-kakeknya, dan yang jelas membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang datang malam hari ini sing jomblo-jomblo. Sing jomblo ndi ngacung, sing jomblo ngacung tangan ini. Ayo ngacung sing jomblo. Kowe jomblo asli apa ora? Lah kowe wis tuwa ngono kok sing ngacung wae. Yang jomblo-jomblo berkatnya sholawat dan berkatnya pengantin baru ini mudah-mudahan bertemu dengan jodohnya yang soleh dan soleh. Sing seneng sholawatan jodohnya insya Allah ahli sholawatan juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang belum punya keturunan, mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Ini masya Allah, alhamdulillah. Nikahan, habis itu dibacakan sholawat,
dihadiri para habaib, dihadiri para kiai, para ulama, TNI, Polri datang semua ke tempat ini bareng-bareng. Ini luar biasa. Inilah sebenarnya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ingatan niki, nek wonten pernikahan, putra lan putri napa keluarga jenengan wonten sing nikah, bacakan sholawat, bacakan sejarahnya Nabi Muhammad. Karena kita telah meneruskan misinya Nabi Adam alaihissalam. Hakikatnya jenengan kalian kula semua lahir ke dunia ini berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya berkata begitu? Karena dulu ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa, mas kawinnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di kitab yang satu dituliskan sholawatnya 3 kali, di riwayat yang lain dikatakan 7 kali, ada yang mengatakan lebih dari 7 kali. Yang penting sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang benar. Jalannya Nabi Muhammad, jalannya para kiai, jalannya para habaib. Apabila bergembira atas pernikahan keluarganya, bergembira memiliki anak, memiliki keturunan, bergembira mendapatkan barokah dari Allah, bisa bikin rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah, bisa yang lain-lain, bergembira. Tuntaskan kegembiraanmu dengan perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling tepat. Prosesnya benar, hasilnya benar. Proses tepat, maka menghasilkan produk yang tepat. Ini prosesnya pun benar. Nikah, tujuan orang nikah pingin anak yang soleh dan soleha, pingin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ingat, prosesnya juga harus benar. Apa prosesnya? Nikah, undang ke kiai, undang ke ulama, nek perlu barokai kiai, barokai habib, kon nikah ke putra putri ini, nikah ke bib, nikah ke pak yai, ben untuk barokai jenengan, ben pikantuk barokai jenengan. Setelah itu mau sholawat sing kata, baca maulidin Nabi, baca sholawatan, ora kudu az-zahir ora apa-apa, sing liyane ora apa-apa, sing penting sholawatan. Prosesnya sudah benar, insya Allah lahirlah dari keduanya berkat sholawat yang dibaca anak-anak ahli Al-Quran, anak-anak ahli sholawat, anak-anak ahli ibadah, anak-anak yang menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi nek prosesnya sudah nggak seperti itu, ya silahkan tunggu hasilnya. Sebagaimana hasil akan sama dengan proses awalnya. Pun ngeten jodoh-jodoh jam piro iki? Jam 1:30 welas. 1:30 welas. Dereng rampung, 1:30 welas. Sholawat malik ya. Masih kuat sampai jam berapa ini? Hah? Ya pokoknya sak kuatku lah. Karena saya besok juga harus ke Cirebon, Jawa Barat. Masih muter lagi. Memang jenengan gak kasihan sama saya. Kasihanilah daku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya pokoknya kita sampai asik terus. Pokoknya malam hari ini kita berada di lautan cintanya Rasulullah SAW. Nah ini kita manfaatkan terus, menambah cinta kita pada Nabi Muhammad. Insya Allah di tahun yang akan datang acara ini jauh lebih sukses. Amin. Saya tadi dapat bocoran dari beliau Pak Yai. Beb nyun ngapunten nggih, tolong setahun sekali diagendakan acara di tempat ini. Kulo pingin ini tiap tahun Beb. Katanya sebabnya apa Pak Yai? Saya ngeliat wajahnya jenengan tuh nyenang ke. Oh hoi. Wih sayang saya ngomong Pak Yai, nek saya ngomong wong wedok kan luwih enak. Apa santri ini saya ngayu ngono sing ngomong. Habib, tiap tahun kesini ya. Jawaban saya, setiap hari nggak apa-apa. Tolong ojo direkam terus dikirim ke bojoku ojo. Gua malah orang untuk nang pati malah. Guyon-guyon. Nek tenanan ya ora apa-apa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pada